Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita semua selalu sehat dan bisa belajar dengan normal walaupun keadaan seperti ini. Nah, hari ini kita akan belajar tentang unsur intrinsik cerita. Apa sih unsur intrinsik cerita itu? Jadi, untuk membuat satu cerita, bisa itu dalam bentuk cerita pendek, novel, buku, anak-anak pernah baca novel nggak? Komik, kartun, video-video animasi, film. Di dalam semua itu tuh bentuknya kan cerita, tapi beda aja. Ada yang ceritanya dibikin dalam bentuk film, jadi ada gambarnya. Ada cerita yang dibentuk dalam bentuk komik, ada cerita yang hanya tulisan kayak novel atau cerpen. Nah, setiap cerita itu ada unsur yang membangunnya. Jadi ada bagian-bagian yang harus diisi supaya ceritanya jadi. Ada komponen-komponennya. Komponen itu apa sih? Wah, kayaknya makin ribet nih. Nggak begitu ribet. Nah, biar lebih gampang, kita langsung lihat aja unsurnya tuh apa aja sih. Nah, salah. Nah, ke sini. Pertama itu, sebuah cerita itu harus ada temanya. Temanya tuh apa sih? Tema itu gagasan pokok atau ide cerita yang secara terus-menerus dibahas dalam sebuah cerita. Jadi misalnya film dengan tema kemerdekaan, maka film itu akan membahas tentang kemerdekaan. Jadi inti ceritanya itu apa? Tema itu kayak gitu. Misalnya ada cerita tentang ada seorang anak yang belajar sungguh-sungguh, terus akhirnya dia bisa kuliah di luar negeri. Nah, temanya itu apa? Temanya adalah tentang perjuangan anak ini agar bisa kuliah di luar negeri. Jadi tema tuh intinya adalah inti ceritanya ngomongin apa. Misalnya kamu nonton film apa ya yang kalian tahu? Atau misalnya kalian baca cerita, ya tadi cerita tentang perjuangan anak belajar gitu. Nah, maka temanya adalah perjuangan anak tentang belajar. Nanti isinya anaknya itu sukses atau anaknya itu nanti ada kesulitan dulu. Nah, itu yang dimaksud dengan tema. Tema tuh intinya ngapain sih? Intinya ceritanya ngomongin apa sih? Gagasan pokok tuh itu. Intinya ngomongin apa? Intinya nyeritain apa? Itu adalah tema. Kayak gitu. Selanjutnya, selain tema itu ada tokoh. Nah, tokoh tuh yang paling sering. Tokoh itu pelaku-pelaku yang terlibat dalam cerita. Maksudnya apa? Misalnya ada misalnya cerita Doraemon. Anak-anak mungkin tahu ya Doraemon. Nah, maka tokoh itu pelaku-pelaku yang diceritanya. Di Doraemon tuh ada siapa aja? Di Doraemon ada Doraemonnya, ada Nobitanya, ada Shizuka, ada Suneo. Nah, itu adalah tokoh. Tokoh itu orang-orang yang ada di ceritanya. Tapi kadang-kadang nggak mesti orang. Bisa jadi bentuknya hewan atau apapun. Nah, itu yang dimaksud tokoh. Misalnya ada cerita tentang Rudy, terus Zivani, dan juga Fahrid sedang berpetualang. Misalnya ada cerita seperti itu. Jadi ada Rudy, Zivani, dan Fahrid sedang berpetualang keliling hutan misalnya. Maka tokohnya ada siapa aja? Tokohnya ada Zivani, ada Rudy, dan juga ada Fahrid. Nah, tokoh itu yang ada di cerita itu siapa aja? Misalnya Fahrid membawa kucingnya. Terus kucingnya nanti diceritain dalam cerita itu. Kucingnya juga masuk ke dalam tokohnya. Nah, selanjutnya selain ada tokoh, lanjutannya ada penokohan. Nah, penokohan tuh apa? Misalnya tadi lanjutin cerita yang tadi ya. Ini ceritanya aja misalnya. Misalnya tadi ada siapa? Ada Fahrid, ada Rudy, sama ada Zivani. Sedang berpetualang ke hutan. Di hutan, mereka ketemu atau bertemu dengan seorang penjahat. Misalnya mereka ketemu sama penjahat yang ingin menangkap hewan langka, hewan yang hampir punah. Dia mau ngebunuh harimau, misalnya mau nangkap harimau. Dia mau menangkap harimau, terus ada Rudy, ada Zivani, sama ada Fahrid. Terus Fahrid, Zivani, dan Rudy mencoba menyelamatkan hewan itu.
Misalnya mereka bikin jebakan supaya nanti penjahatnya tertangkap. Maka protagonis di sini nih. Di sini ada tulisan protagonis, antagonis, dan tritagonis. Protagonis itu adalah orang yang baik. Yang diceritai itu baik, sifatnya baik. Nah, nanti dari sifat protagonis itu bisa diturunin lagi. Sifatnya bisa penolong, bisa juga pemaaf, pemberani, terus baik hati. Nah, itu sifat-sifat dari protagonis. Protagonis itu intinya adalah tokoh yang baik. Nah, tokoh yang baik itu sifatnya ada banyak. Bisa baik hati, suka menolong, berani, terus tidak perhitungan, misalnya setia kawan. Nah, itu adalah contoh-contoh protagonis. Maka di cerita tadi, yang tadi Rudy, Zivani, dan Fahrid itu mencoba menangkap penjahat, maka protagonisnya adalah Fahrid, Rudy, dan Zivani. Antagonisnya siapa? Antagonis itu orang yang jahatnya. Jadi protagonis orang yang baik, kalau antagonis orang yang jahat. Antagonis itu contoh sifatnya apa aja? Misalnya suka iri, suka mencuri, itu sifat-sifat antagonis, sifat-sifat yang jahat. Dengki, suka membenci, suka menjahili. Nah, itu contoh-contoh antagonis, sifat-sifat yang jahat. Jadi tadi apa? Protagonis itu orang yang baik, antagonis itu orang yang jahat. Kalau tritagonis, sebenarnya tritagonis ini jarang dibahas. Tapi biar kalian tahu aja, tritagonis itu adalah orang penengah. Jadi misalnya kalau di cerita tadi, tapi ceritanya beda lagi. Misalnya tadi lagi ada Rudy, Zivani, sama Fahrid. Misalnya Rudy dan Fahrid ini bertengkar. Rudy dan Fahrid bertengkar. Lalu Zivani, orang ketiga ini melerai atau mendamaikan, menengahi. Jadi udah, kata Zivani, udah Fahrid sama Rudy nggak usah berantem. Nah, di sini Zivani adalah tritagonis, orang yang menengahkan, orang yang membantu biar yang baik sama yang jahat itu tidak bertengkar. Namanya tritagonis. Jadi tadi kita ulangi lagi ya. Ada protagonis yang baik, contohnya tadi kayak apa? Suka menolong segala macam. Kalau antagonis yang jahat, ya kan? Contohnya misalnya dia pemalas, dia pokoknya antagonis tuh ya yang jahat-jahatnya lah, yang kurang baik, sifat-sifat yang kurang baik. Lalu tritagonis orang yang menengahkan atau yang mendamaikan, yang bikin damai gitu. Nah, selanjutnya tadi kan jadi kalau di cerita itu tadi harus ada kalau kita mau bikin cerita harus ada apa aja? Harus ada temanya. Temanya tuh kita mau ngebahas apa sih selama cerita itu? Lalu harus ada tokohnya. Siapa aja sih yang main? Ada Rudy, Zivani, Fahrid, mau ditambahin lagi mungkin tambahin Mawar, tambahin Tasya, ceritanya segala macam. Harus ada yang ada orangnya, harus ada tokohnya. Karena kita nggak bisa bikin cerita tapi nggak ada yang diceritain, nggak ada orangnya gitu. Nah, harus ada tokohnya. Terus tokohnya itu harus punya sifat. Dia antagonis, dia protagonis, atau dia tritagonis. Dia sifatnya baik, suka menolong, atau suka jahat, atau dia suka mendamaikan, tritagonis tadi. Lalu selanjutnya sekarang ada latar. Nah, kalau di dalam cerita itu harus punya latar. Latar itu tempat terjadinya cerita itu. Kalau tadi cerita yang tadi, latar tempatnya adalah hutan, karena tempatnya di hutan. Ya kan? Yang tadi tentang Zivani, Rudy, sama Fahrid mau menangkap penjahat itu latar tempatnya di hutan. Nah, kalau latar waktunya itu kira-kira jam berapa? Tadi belum diceritain ya di ceritanya. Kalau latar waktunya itu jam berapa? Misalnya kita bikin cerita lagi. Di sebuah pagi, di pagi-pagi hari ada Hafiz, terus ada Rafki, ada Rafib, sudah berjanjian untuk bersepeda bersama ke Bundaran HI misalnya. Enak kan, sepedahan gitu pagi-pagi. Nah, di sini kalau Bapak tanya latar tempatnya di mana dan latar waktunya di mana sudah bisa dijawab. Latar waktunya tadi udah disebutin, pagi-pagi hari ya jam 6-an gitu, saat pagi hari. Lalu latar tempatnya tadi juga udah disebutin, di mana mereka mau bersepeda? Di Bundaran HI. Gitu. Jadi cerita itu harus punya latar, harus ada. Nih ceritanya kejadiannya di mana sih?
Tapi latar itu nggak terbatas. Latar tuh bisa kalian bikin cerita ngarang latarnya di Mars, di luar angkasa, di luar negeri, itu bebas, namanya cerita. Cerita tuh bisa cerita ngarang, bisa cerita beneran. Nah, itu dua-duanya tetap cerita. Lalu ada yang namanya alur. Nah, ini yang agak sulit mungkin. Alur itu proses terjadinya cerita. Jadi kalau misalnya ada cerita yang menceritakan perjalanan, misalnya perjalanan kelas 4B berburu kumbang, ya. Kita nyari kumbang. Anak-anak pernah lihat kumbang nggak? Nah, kumbang tuh hewan yang hitam gitu yang ada tanduknya. Nah, perjalanan kelas 4B mencari kumbang di sebuah kebun. Oh, itu diceritain tuh. Dari mereka siap-siap, mereka berkumpul dulu, mereka jalan ke hutan, terus mereka mulai menangkap, terus akhirnya mereka pulang. Nah, itu ceritanya berjalan mulus ke depan gitu. Ceritanya berjalan misalnya dari pagi sampai sore hari. Ceritanya nggak mundur-mundur gitu. Namanya itu alur maju karena ceritanya fokus jalan ke depan. Nah, kalau alur mundur itu biasanya flashback. Tahu flashback nggak? Kalau kalian misalnya nonton film atau apa, ada yang namanya flashback. Jadi misalnya ada orang nyeritain. Misalnya ada orang ketemu, aduh, hai apa kabar gitu. Kamu tahu nggak? Kemarin aku ngalamin ini. Wah, itu kan dia ngomongin hal kemarin. Terus nanti ceritanya ngomongin kemarin. Oh, pas kemarin aku gini gini gini. Aku ketemu penjahat, aku ngapain? Aku coba lari gitu. Nah, kalau kalau alurnya mundur ke belakang nyeritain masa lalu, itu namanya alur mundur. Kalau nyeritain masa depan atau ceritanya berjalan ke depan, nggak mundur-mundur, misalnya dari pagi ke sore hari, nah itu kan maju gitu kan, nggak mundur-mundur, namanya alur maju. Kalau alur mundur, dia itu kayak tadi nyeritain tentang masa lalu, biasanya flashback kayak gitu. Kalau alur maju mundur, kadang-kadang dia maju, kadang-kadang dia mundur, kadang-kadang dia nyeritain tentang perjalanannya dari pagi ke sore gitu misalnya, atau dari hari ini ke besok. Terus tiba-tiba di tengah cerita dia flashback, dia nyeritain kemarin-kemarinnya lagi. Namanya alur maju mundur. Ada alur majunya, ada alur mundurnya. Nah, itu tadi unsur yang harus ada di dalam sebuah cerita. Jadi cerita itu harus punya apa tadi pertama? Tema. Temanya harus jelas. Ini cerita mau ngomongin apa gitu. Ceritanya mau tentang apa? Ceritanya mau tentang cara menanam padi, itu boleh. Terus habis itu harus punya tokoh, yang mainin siapa, cerita ini tuh ngomongin siapa aja, siapa yang bermain di cerita ini. Terus sifat tokohnya atau penokohannya, wataknya gimana. Nah, sifat itu artinya watak. Kalau di dalam tugas bahasa Indonesia nanti jarang disebut sifat, tapi lebih sering disebut watak. Jadi tadi apa? Tema, tokohnya, penokohan atau wataknya apa? Dia baik kah? Dia jahat kah? Lalu abis itu ada latar. Latar itu apa? Tempat kejadiannya. Dia di pagi hari kah? Dia di sore hari? Atau dia di hutan kah? Atau dia di perkotaan? Nah, itu harus dikasih tahu. Harus tahu gitu latarnya ada di mana. Terus ada alur. Bagaimana alur itu adalah bagaimana cerita berjalan. Gimana sih ceritanya tuh? Ceritanya maju kah atau ceritanya mundur? Nah, itu namanya alur. Ada alur maju, ada alur mundur, ada alur maju mundur. Nah, sebenarnya ada satu lagi, yaitu pesan. Jadi kalau kita bikin cerita, itu pasti ada pesan yang pengen disampaikan. Misalnya pesannya jangan mencuri gitu, atau pesannya harus baik bersama teman, harus baik sama teman gitu. Atau pesannya harus menjaga lingkungan. Nah, itu yang harus kalian perhatikan dalam sebuah cerita. Nah, Bapak akan ngasih satu video, coba kalian tentuin tema videonya itu apa. Terus tokohnya siapa aja. Terus watak tokohnya atau sifat tokohnya tuh apa aja. Misalnya si A baik kah atau si B jahat kah? Terus latarnya di mana? Kejadiannya tuh di mana? Terus alurnya gimana? Dia alurnya maju nyeritain masa depan atau alurnya mundur flashback nyeritain masa lalu atau dua-duanya. Terus pesannya apa? Nah, oke. Kira-kira anak-anak ngerti tentang unsur yang harus ada di dalam cerita. Kalau anak-anak kurang ngerti nanti boleh langsung nanya Bapak.
Terus habis itu kerjakan soalnya ya.